الحمد لله القوي الغالب الوالي الطالب الباعث الوارث المانح السالم عالم الكائن والبائن وزائل وذاهب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض ورب المشارق والمغارب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو أفضل الحبائب. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من أعمال الصلاة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmat, barakah dan juga nikmatnya. Baik itu nikmat panjang umur, sehat afiat, terlebih adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga kita dapat hadir di hari yang penuh dengan barakah ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nama masjid ini Al-Muttaqin, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan lahir batin dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan terbentuk kekasih Allah baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna salawat dan salamnya tak lupa tercurahkan terbentuk keluarganya, ahlul baitnya, zurriyahnya, para sahabatnya. Yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala manusia Allah taala ciptakan, dimulai dari kehidupannya di dunia ini sampai dia nanti kembali kepada Allah, maka mustahil dari kita semua ini yang tidak membawa dosa di saat kita kembali kepada Allah. Berapa banyak manusia yang dia tenggelam di dalam lautan dosa, bahkan lebih parah, manusia tersebut tidak sadar bahwasanya dirinya sedang tenggelam di dalam lautan dosa tersebut. Apa yang dimaksud dengan lautan dosa tersebut? Yang tidak lain dan tidak bukan, lautan dosa adalah tatkala manusia hubbud dunia, cinta dengan dunia, sibuk dengan dunia, sampai dia lupa akan Allah Subhanahu wa taala.
Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang manusia diuji oleh Allah dengan banyaknya kesenangan duniawi, sehingga dia sibuk akan dunianya dan dia lupa akan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa salah satu kewajiban kita kepada Allah? Yaitu kewajiban kita adalah mendirikan salat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, yang tiada Tuhan melainkan aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Dirikanlah salat untuk mengingat daripada aku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Allah pun berfirman di dalam ayat lainnya, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah daripada Rasul agar kalian ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang manusia mengira bahwasannya harta yang dia punya selama ini, jabatan, pangkat, status sosial yang dia miliki selama ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal itu semua adalah fata morgana yang menyibukkan kita atas dunia sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau harta adalah patokan sebagai bentuk rahmat dari Allah, maka ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di mana Allah Ta'ala dahulu pernah melaknat, mengazab orang yang diberikan harta yang berlimpah, namun semakin ditambah hartanya oleh Allah, orang ini bakhil, orang ini sombong, orang ini menjadi pelit, dia lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orangnya? Yaitu Qarun yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditenggelamkan bersama hartanya. Dan jika pangkat dan jabatan adalah patokan untuk diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah Allah pernah melaknat orang yang memiliki pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi. Dia adalah Fir'aun yang dia merasa sombong kepada Allah. Dia katakan ana rabbukumul a'la, bahkan dia katakan aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala laknat Fir'aun. Dia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki pangkat di atas pangkat. Allah lah yang memiliki jabatan di atas semua jabatan. Allah yang memiliki kerajaan di atas segala macam kerajaan. Al-Malikul Mulki wal Jalali wal Ikram. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh. Apakah kau tidak tahu bahwasanya Allah sang pemilik kerajaan di langit dan di bumi? Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jangan sampai kita tertipu dengan kesibukan dunia yang selama ini kita punya harta, jabatan, pangkat, status sosial dan dunia beserta isinya. Belum tentu itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hakikat dari rahmat dari Allah, tatkala kita dapat mendirikan salat, kita dapat mengerjakan salat secara berjamaah dalam hati yang tenang, dalam hati yang khusyuk, seraya memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah ridha kepada kita, permohonan kita, doa kita akan dikabul oleh Allah. Ketika kita mendapatkan harta, pangkat, jabatan, maka ketahuilah orang yang bersyukur adalah orang yang senantiasa diberikan kenikmatan dunia. Dia tidak mengerja, dia tidak lupa akan kewajibannya kepada Allah, yaitu dia tetap
istiqomah mengerjakan daripada salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya tidak ada satupun alasan bagi manusia untuk meninggalkan daripada salat. Bahkan kelak di hari kiamat nanti Allah Ta'ala kumpulkan seluruh manusia, dipanggil satu-satu oleh Allah Ta'ala, ya fulan, kenapa engkau dahulu tidak melaksanakan daripada salat? Maka orang ini menjawab, ya Allah, kau berikan hamba harta, kau berikan hamba kekayaan sehingga hamba sibuk dengan dunia, maka bagaimana mungkin saya punya waktu untuk salat, untuk ibadah kepada-Mu? Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan panggil daripada hamba-Ku yang aku berikan harta yang berlimpah, namun dia tetap ingat kepadaku, dia tetap ibadah kepadaku. Dia adalah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah panggil lagi manusia yang lainnya, wahai fulan, mengapa kau tidak laksanakan salat dahulu? Orang ini menjawab, ya Allah, kau berikan saya susah, miskin, melarat, dahulu saya kotor, maka bagaimana mungkin saya dapat mengerjakan salat, ya Allah? Mendengar daripada perihal tersebut, apa jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai fulan, ketahuilah, ada hamba-Ku yang aku berikan susah, miskin dan melarat, namun dia tetap ibadah kepadaku. Siapa dia? Yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dipanggil lagi hamba yang lain, manusia yang lain oleh Allah Ta'ala, wahai fulan, mengapa kau dahulu di dunia tidak melaksanakan salat? Orang ini menjawab, ya Allah, dahulu di dunia kau berikan hamba penyakit sehingga hamba tidak mampu untuk berdiri melaksanakan daripada salat. Badan saya sakit, ya Allah, sehingga tidak ada waktu untuk saya menyembah-Mu, ya Allah. Apa jawaban Allah Ta'ala? Wahai fulan, ketahuilah, ada hamba-Ku yang senantiasa hidupnya Ku berikan penyakit, namun dia tetap ibadah kepadaku. Yaitu siapa? Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, asyaddun nas bala'anil anbiya, separah-parahnya musibah bala adalah ditimpakan kepada para nabi. Begitu pula Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang agung, yang paling sempurna, manusia yang sangat dicinta oleh Allah Ta'ala, dijamin masuk ke dalam surga tanpa hisab. Namun lihatlah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersyukur kepada Tuhannya. Beliau maksimal dalam ibadahnya, tetap maksimal di dalam salatnya, sampai dilihat kaki beliau bengkak. Kenapa? Karena lama di dalam salatnya. Seketika Siti Aisyah radhiyallahu anha melihat hal tersebut, berkata kepada Nabi kita Muhammad, ya Rasulullah, kenapa kau lakukan hal ini? Bukankah Allah Ta'ala telah mengampuni daripada dosamu, dan Tuhan telah mengampuni akan datang? Apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu 'abdan syakura? Apakah aku tidak boleh menjadi manusia yang bersyukur? Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang Allah Ta'ala jaga daripada dosa dan kesalahan, manusia yang senantiasa dirindukan oleh Allah Ta'ala. Begitu juga para sahabat Rasulullah, didikan Rasulullah, tetap maksimal dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksimal istiqomah dalam salatnya. Lantas siapakah kita, ma'asyiral muslimin? Kita masih ragu dengan ketakwaan kita. Kita kadang-kadang masih ragu dengan kualitas ibadah kita. Kita masih ragu dengan keimanan kita. Namun seringkali kita menyepelekan salat, kita seringkali menunda daripada waktu salat. Ingatlah ada masanya di mana diri kita ini akan disolatkan oleh orang-orang. Oleh karenanya, betapa besar dosanya orang yang meninggalkan daripada salat, sehingga dikatakan masalah takun fi saqar, apa yang menyebabkan kau masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam takun minal musallin. Mereka menjawab, dahulunya kami adalah termasuk orang-orang yang tidak mendirikan salat, orang yang meninggalkan salat. Lebih besar dosanya daripada orang yang berbuat zina. Berapa banyak orang yang meninggal
Jika kurang tindakan sholat kita, maka percuma semua amal ibadah kita. Mungkin dahulu kita di dunia terkenal orang baik, bukan orang kriminal, bukan orang yang berzina, bukan orang koruptor, bukan pencuri, namun kita malas untuk mengerjakan sholat, maka percuma itu semua. Mungkin dahulu di dunia kita melakukan amal baik, kita sedekah, membantu orang yang susah, namun kita tidak sholat, maka percuma daripada amal itu semua. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimahumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna bainar rajul wa bainasy syirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan juga kekufuran adalah dengan meninggalkan daripada salat. Mungkin ada orang Islam yang dia berzina, ada orang Islam yang dia mencuri, mungkin ada orang Islam yang dia membunuh, maka ketahuilah tidak ada satupun orang Islam yang dia meninggalkan salat. Sebab di dalam mazhab Hambali, di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang meninggalkan salat dihukumi dia telah kafir. Alhamdulillah. Oleh karena ini bulan Rajab, bulan yang Allah Ta'ala muliakan, bulan penuh istighfar, bulan penuh ampunan. Kita meminta kepada Allah agar dosa-dosa kita senantiasa diampuni oleh Allah Ta'ala. Bulan Rajab kita diingatkan dengan peristiwa yang amat agung, Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Rasulullah langsung menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam 50 waktu Rasulullah menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dikurangkan menjadi 45, kemudian dikurangkan lagi menjadi 40, sampai dengan 5 waktu sholat. Di mana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Andaikan kita menerima waktu 50 sholat, yang 5 waktu saja kita tidak mampu, ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Oleh karenanya ini bulan Rajab, bulan yang penuh dengan barakah. Kita senantiasa belajar untuk melaksanakan daripada sholat kita. Bulan Sya'ban adalah bulan yang senantiasa bulan Nabi Muhammad SAW, agar kita lebih istiqomah lagi dalam mengerjakan daripada sholat. Dan sampai dengan bulan Ramadan kita akan rindu yang namanya dengan sholat. Banyak sholat tarawih di situ. Dan mudah-mudahan semua dari kita ini diberikan barakah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan disampaikan dengan bulan Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.